Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir ya di pertemuan daring kita terkait dengan tindak lanjut penelitian tahun 2021 dan nanti akan kita lanjutkan dengan sosialisasi penelitian tahun 2022 ya. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu Irman, gimana terdengar suara saya Irman? Tolong di unmute untuk sementara memang Jelas, Pak. jelas ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sekali lagi atas kesediaannya memenuhi undangan Puslit Pen ya terkait dengan tindak lanjut penelitian kita di 2021 karena sudah mendekati detik-detik akhir ya, detik-detik akhir dari tahapan penelitian di 2021 dan selanjutnya nanti sekali lagi di saat yang bersamaan nih, artinya di bulan Oktober ini ya, ini sudah dibuka peluang untuk 2022. Nah, ini nanti akan saya sampaikan dahulu yang 2021. Jadi kalau Bapak Ibu bukan peneliti di 2021 ya tidak apa-apa, ikut menyimak ya. Dan nanti yang setelah ini selesai, kemudian lanjut ke sosialisasi penelitian tahun 2022 bagi Bapak Ibu yang melakukan penelitian di 2021 juga dipersilahkan untuk tetap di tempat, artinya mengikuti ya, mengikuti kegiatan penelitian 2022. Siapa tahu nanti Bapak Ibu tertarik untuk mengajukan kembali ya di 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bisa bikin peserta tidak bisa meng-unmute ya untuk kepentingan ketertiban, tapi nanti saya akan buka saat sesi iya. Sekali lagi mohon maaf dan mohon bisa dimaklumi biar bisa kita fokus. Beberapa orang saya jadikan co-host dari tim Puslitwen ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nggak terasa memang perjalanan di 2021 sudah mendekati detik-detik terakhir ya. Kita akan melakukan seminar hasil penelitian di tanggal 9 ya. Tidak ada perubahan, jadi kalau sebelumnya dulu ada permintaan untuk bergeser ya, setelah kami coba kalkulasi dan pertimbangkan, hitung-hitung ya dengan agenda-agenda lain yang ada di Puslitpen, ternyata mohon diperbanyak maaf ya tidak bisa untuk digeser lagi. Jadi seminar hasil penelitian tahun 2021 itu tetap kita akan adakan hari Sabtu tanggal 9 Oktober ya. 9 Oktober 2021 dengan proses yang sama dengan seminar antara, artinya kita blended ya, daring dan luring ya. Yang mau mengikuti online silahkan, tetapi yang mau mengikuti di LP2M ya itu juga dipersilahkan. Nah untuk ketertiban kami sudah evaluasi pelaksanaan seminar antara kemarin. Nanti kami akan edarkan form ya, Bapak Ibu mau pilih gimana gitu. Karena ini juga kaitannya dengan penyediaan dan penyiapan beberapa hal yang terkait ya. Jadi perlu kita antisipasi. Ya alhamdulillah seminar antara kemarin berjalan lancar, cuma ada beberapa kendala teknis ya, teknis khususnya ternyata arus yang di LP2M itu jarpet ya, maksudnya tiba-tiba mati gitu di lampu-lampunya ya, jaringannya hidup tapi lampunya itu tiba-tiba mati gitu.
Tapi itu sudah kita atasi, sudah langsung setelah kita evaluasi, kemudian kita tindak lanjuti, sudah kita ganti MCB kalau nggak salah ya, dari bagian RT kemarin sudah menangani, jadi tidak ada kendala lagi di situ. Artinya nanti Bapak Ibu akan ada form pendaftaran mau ikut online atau offline ya, luring atau daring, nanti Bapak Ibu bisa memilih gitu ya. Tapi biar lebih terencana dengan baik ya, dan terdokumentasi dengan baik, nanti ada form pendaftaran online yang Bapak Ibu mohon bisa juga mengisinya. Wah, besok lah kita share ya lebih pas lagi. Kemudian di bulan Oktober ini juga ada MONEF yang akan kami lakukan, dan ada sebenarnya proposal untuk penelitian, maaf ini pembukaan proposal ya, karena sebenarnya nanti di awal November ya. Tapi yang jelas insya Allah akan dibuka peluang, termasuk misalnya ada pertanyaan yang diajukan ya, apakah peneliti 2020 mau diperbolehkan? Ya boleh. Ya. Peneliti 2021 apakah boleh? Boleh. Jadi artinya tidak ada batasan larangan. Nanti akan saya jelaskan secara khusus mengenai hal itu. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari agenda kita, sebenarnya kita sudah masuk ke tahapan yang di sini ya sebenarnya ya. Sebenarnya hasil penelitian 9 Oktober, ini sebenarnya upload keluaran akhir tanggal 13. Kemudian nanti Bapak Ibu cetaknya itu di UPT Percetakan ke UPT Perpustakaan. Cetaknya nanti di UPT Percetakan, Bapak Ibu tidak perlu mendesain cover, nanti memang sudah di set di situ. Saya sudah koordinasi dengan Pak Mulyadi ya, terkait dengan cetak laporan, nanti pakainya paper book gitu ya, saya nggak tahu apa istilahnya, kertasnya tuh kertas buku itu yang agak gelap itu ya, agak gelap itu ya, tapi itu yang mahal ya, yang bagus, yang tipis itu ya. Jadi itu di UPT Percetakan. Nanti teknisnya juga online, Bapak Ibu tinggal ngisi apa namanya, ngisi data, termasuk mengunggah dokumen yang ingin dicetak. Soal cover tidak usah di layout, nggak usah di apa, di susah-susah dipikirkan, itu nanti sudah ada di UPT Percetakan ya, seperti itu. Nah sebelum itu tentu seperti saya sudah sampaikan bahwa apa namanya, pengurusan pendaftaran HKI sudah bisa dilakukan ya. Jika memang Bapak Ibu belum selesai laporannya, katakanlah maksudnya artinya laporan lengkapnya yang masih perlu diedit, misalkan nggak apa-apa, tapi dokumen dengan cover laporan penelitian itu sudah bisa kita pakai untuk mengurus apa namanya, HKI atas, jadi hak cipta, bukan paten ya, hak cipta atas karya laporan penelitian yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Nah ini teknisnya sebenarnya online, tadi sudah saya share sekilas ya, akan saya share. Kalau Bapak Ibu masuk ke web Puslitpen ya, Pusat Penelitian dan Penerbitan, tampilkan yang dia akan terbuka seperti ini di website utama ya, di laman depannya akan terbuka seperti ini. Dan nanti Bapak Ibu tinggal ini pendaftaran HKI, tinggal pilih yang ini nih, yang ketiga ya, pendaftaran HKI laporan penelitian. Ketika Bapak Ibu buka, saya buka di tab yang baru seperti ini, nanti akan muncul nih. Nah ini Bapak Ibu bisa saja download ini ya, tinggal klik di sini. Di sini hanya mau besarin nih, tinggal klik seperti ini, akan nampil seperti ini, dan ini bisa diunduh ya. Pendaftarannya dilakukan secara daring ya, itu melalui Google Form. Ini ketika diklik maka akan dibawa ke sini ya.
Ini sudah ada sebenarnya sampai tanggal 5 Oktober. Wah, ini besok ini Bapak Ibu. Sampai jam 5 ya. Ini sekali lagi ada yang menanyakan ke rekening mana begitu ya. Kita untuk pendaftaran apa namanya HKI ini sejak 2020 ya, itu ke rekening BLU. Jadi kalau sebelumnya itu tidak ke BLU, maka dari 2020 ya, setelah saya koordinasi dengan apa namanya bagian keuangan, bagian perencanaan, SPI ya, ini diarahkan harus melalui BLU. Jadi ini nomor rekeningnya, ya, ini di sini ada nomornya. Nama rekeningnya itu RPL 001 BLU Naraniri ya untuk DK penelitian dan CSR. Nomornya ini dan mohon dipastikan ini Bapak Ibu ya bisa lewat ATM, bisa lewat internet banking, bisa lewat bank ya. Jadi misalnya Bapak Ibu pergi nggak punya internet banking, nggak punya apa ATM misalnya atau nggak familiar, punya tapi tidak familiar ya, itu bisa ke Bank Aceh, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal menyetornya ya. Tapi mohon dipastikan tulisannya itu jelas. Kalau yang internet banking, kemudian apa namanya ATM itu biasanya agak agak lebih jelas ya. Yang paling penting begini, pastikan nama di keterangan, nama keterangan transfer dan seterusnya itu yang sudah ada petunjuknya. Tolong memang yang jelas ya, jangan yang kabur. Karena peristiwa 2020 yang lalu bagian keuangan ada yang agak kesulitan men-track ya. Ini kan gini prosedurnya Bapak Ibu. Bapak Ibu mentransfer ke BLU. Kemudian kami di Puslit akan mengurus apa namanya akan menarik dari keuangan itu ya, tidak semuanya tapi hanya yang untuk pendaftaran saja, yang lainnya tuh masuk ke BLU semua. Jadi pemasukan untuk kampus. Nah, apakah kemudian apa namanya ini bisa lebih cepat? Ya, memang pengalaman yang lalu memang terpaksa harus kami talangi dulu, Pak Ibu. Artinya untuk mempercepat ini ya harus ada talangan dulu. Harus ada talangan dulu dari ya itu kan urusan di pusat ya, maksudnya kami yang menalangi kemudian nanti yang berikutnya karena ini butuh proses ya Bapak Ibu, takes time memang. Jadi kami nanti ngurus keuangan, keuangan konfirmasi lagi ke bank, diperiksa lagi satu persatu apa betul ini dari si A yang ngirimkan, nanti dilihat datanya itu baru kemudian dicairkan ke lead dalam artian ya butuh waktulah beberapa hari gitu. Tapi kami usahakan berkas yang masuk seperti Prof. Zulfikar ya, seingat saya ada beberapa orang yang Prof. Zulfikar, Pak Nurdin, kemudian Bu Fatmawati, ada beberapa orang itu ya, 5 atau 6 orang. Yang terakhir kalau Pak Hafaz yang masuk ya dokumennya. Itu nanti apa namanya kita upayakan pokoknya bisa segera lah ya. Jadi memang sudah kita dokumennya masuk sudah diproses. Cuman di Kemenkumham sendiri itu butuh waktu juga ya untuk memverifikasi. Biasanya ada verifikasi dokumen. Kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, nanti akan dikasih tahu. Kami yang akan memperbaiki. Kalau perlu dokumen lain yang diperlukan dari Bapak Ibu, kami akan hubungi secara personal kepada Bapak Ibu. Tapi prinsipnya begini, ini dokumennya masuk sampai tanggal 5 ya, sampai tanggal 5 ini apa namanya mohon bisa segera diproses. Kalaupun misalnya sekali lagi, ini kan di sini Bapak Ibu kan harus mengupload beberapa ini ya, ya kan ada upload file ciptaan ini.
Bisa jadi di antara Bapak itu ada yang melaporkan ke saya, Pak ini setelah saya lihat rupanya ini masih belum sempurna, ini bagaimana begitu kan? Ya tidak apa-apa dipakai dokumen yang ada saja dulu untuk kita daftarkan. Yang paling penting judulnya ya Bapak Ibu ya, judulnya itu jangan berubah. Kemudian apa namanya diupayakan apa namanya di bagian cover itu memang laporan penelitian. Soal isinya itu masih perlu diedit apa itu kan nanti bisa diedit karena ini nggak ada kaitannya dengan laporan di tab Dimas, artinya tidak harus ini ya sempurna dalam artian ini nanti yang di tab Dimas kemudian yang di sini juga harus sinkron, nggak harus seperti itu. Tapi artinya nanti yang terdata kan di pusat yang paling penting adalah pemiliknya ya, artinya penulisnya itu siapa. Tapi kan butuh dokumen bukti ya. Kemudian judulnya Bapak Ibu, judul. Nah, ikuti apa diikuti format yang sudah ada di website ya. Saya akan tunjukkan nanti. Jadi sekali lagi bisa saja laporan laporan penelitian yang masih belum selesai diedit, tapi dipastikan bahwa jangan berubah judulnya ya, karena itu yang akan dicatatkan sebagai hak cipta. Ya sekali lagi ini tanggal 5 Oktober tinggal apa namanya memprosesnya secara online. Di sini ada format dan formnya tinggal diunduh. Kalau diklik di sini, mohon maaf ini teknis tapi perlu saya jelaskan lah biar paham semua. Tinggal nanti ini ada checklist ya. Checklist ini sebenarnya kepentingannya agar Bapak Ibu jangan sampai nanti ada yang terlewat ya. Jadi ini untuk Bapak Ibu tidak diserahkan, soal ciptaan sudah ada, form pendaftaran misalnya belum ada ya, harus dilengkapi dulu gitu. Ya. Kemudian materainya materai 10.000 ya Bapak Ibu, karena materai 6.000 tidak berlaku lagi ya, masih berlaku kalau di double ya 6.000, tapi bagusnya namanya 10.000 deh, 10.000 dipakai, kemudian tinggal mengikuti petunjuk di sini. Mohon ini dibaca ya Bapak Ibu ya. Semua dokumen ini dibuat PDF. Jangan lupa menuliskan nama dokumen dengan format nama peneliti, misalnya strip tengah surat pengalihan A. Ya. Jadi contoh Ismail, strip tengah surat pengalihan A. Dibuat nama seperti ini agar memudahkan tim di Puslitban, khususnya menangani di bidang sentra HKI, untuk memproses secara online ya Bapak Ibu, karena ini semua proses juga online di Kemenkumham. Jadi ini ada checklist isinya, bisa Bapak Ibu nanti download ya. Kemudian form pendaftaran ini dalam bentuk Word, jangan dirubah dalam bentuk yang lain Bapak Ibu. Misalnya dirubah ke PDF, JPG atau format apa yang lain misalnya, nggak usah, tetap aja seperti ini tinggal diisi. Surat pernyataan ciptaan dan seterusnya ini nanti sekali lagi ada petunjuknya di sini. Kalau di sini ada format PDF, pakai format PDF Bapak Ibu. Ya, tinggal nanti di upload ya, tinggal pilih file dari komputer atau laptop Bapak Ibu atau smartphone ya dari Bapak Ibu, tinggal pilih kemudian diunggah ke sini. Semuanya ini tinggal diproses secara online. Ketika ada anggota Bapak Ibu, KTP-nya disatukan ya, disatukan dalam format PDF. Kalau tidak punya Nitro, tidak punya perangkat untuk membuat PDF, sebenarnya dari Word saja Bapak Ibu tinggal jadikan satu. Dan sekarang sudah banyak lah ya aplikasi-aplikasi di apa namanya Play Store juga banyak untuk membuat PDF. Tapi artinya digabungkan ya, digabungkan. Kemudian NPWP juga digabungkan kalau tim itu lebih dari satu. Kemudian sekali lagi bukti transfer pendaftaran juga harus diunggah ke sini dalam format PDF ya, PDF. Dikirimkannya ke rekening BLU. Sekali lagi rekening BLU. Tidak ada rekening pribadi misalnya di dulu-dulu ya.
Ya, jadi langsung ke rekening BLU, tidak lagi ke pribadi di Bank Aceh RPL 001 BLU Benaran Diri untuk DK penelitian dan CSR. Sekali lagi transfer ini bisa melalui internet banking, bisa melalui ATM ya. Kalau Bapak Ibu apa namanya lebih familiar dengan internet banking silahkan, mau pakai ATM silahkan, nggak ngerti juga ya silahkan pergi ke bank ya, apakah Bank Aceh atau bank yang lain. Tapi yang jelas ini di apa namanya di upload ya, di foto, kemudian nanti dijadikan PDF dan diupload ke sini ya, ditambah file. Sekali lagi mohon dipastikan jelas ya Bapak Ibu ya, jelas, jangan sampai nanti nggak kelihatan misalnya tulisannya buram gitu ya. Karena kan ada di foto kadang fotonya miring atau apa ya, mohon jangan, itu karena akan menyulitkan apa namanya verifikasi di keuangan ke banknya, karena orang keuangan datang ke bank lagi nanti untuk verifikasi itu. Nah itu Bapak Ibu sekali lagi untuk HKI tanggal 5 terakhirnya jam 5, tanggal 5 jam 5 ya, jam, artinya besok nih. So, kalau yang belum selesai yang mohon dipastikan lagi bisa selesai, jadi kita juga bisa segera mengurus HKI Bapak Ibu, karena ini bagian dari output ya, luaran yang nanti akan juga diperiksa dan dinilai oleh reviewer apakah sudah tercapai ini HKI-nya begitu ya. Nah, nanti in case ya, in case di saat tanggal 9 belum selesai, maka Puslit akan mengeluarkan surat keterangan yang nantinya bisa dijadikan pegangan reviewer. Jadi ketika selesai apa namanya HKI-nya, sertifikatnya, maka nanti tinggal diganti surat keterangan. Tapi prinsipnya surat keterangan tidak diberikan secara umum ke semuanya ya, yang ngurus saja. Kalau nggak ngurus ya tentu nggak akan kami berikan. Jadi itu Bapak Ibu untuk HKI, karena ini ada menanyakan. Tadi ada yang hubungi saya kemana rekeningnya. Sekali lagi rekening yang sudah tercantum di sini. Dan ini bisa di-track Bapak Ibu, sekali lagi mungkin ada yang baru bergabung, untuk ngurus HKI masuk ke website Puslit, puslit.win.arstriperaniri.ac.id ya. Masuk ke situ atau cari di Google Puslit Win Araniri, akan muncul, klik kemudian tinggal ke pendaftaran HKI, cari di pendaftaran HKI laporan penelitian, tinggal klik maka akan terbuka seperti ini. Kalau Bapak Ibu lebih nyaman dokumennya ini diunduh ya, disimpan di komputer, tinggal di-download ya. Ini bisa dibesarkan, di ujung kanan ini tinggal klik, maka akan terbuka seperti ini. Ini tinggal diunduh saja ya, di sebelah kanan sini tinggal unduh. Kemudian ikuti saja yang ada di sini. Dan sudah ada beberapa yang mengurus ya. Sekali lagi terima kasih untuk peneliti yang sudah sangat luar biasa kerjasama baiknya ya dengan Puslit ini. Kemudian Bapak Ibu, ini saya sudah tunjukkan tadi, ini adalah dokumen, tinggal klik sini maka akan keluar seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik, unduh, kemudian tinggal isi. Dan jangan lupa, karena ada juga yang mengembalikan, ada yang sudah mendaftar tapi mengembalikannya begini, tidak ditandatangani. Nah, itu jangan Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya pengusul itu malah tidak tanda tangan ya, dikosongan gitu, cuma diisi kemudian dikosongkan semuanya, tanda tangan maksud saya, dibikin PDF dikirim ke kami, itu kan susah juga, nanti gimana tuh, materinya juga belum ditempel, tanda tangannya belum ada, agak repot. Nah, itu sudah kami japri juga orangnya untuk diperbaiki. Nah, bagaimana bentuk laporan akhir? Bapak Ibu bisa melihat di web, sekali lagi di website Puslit. Kita masuk ke sini, website Puslit. Di sini ada seminar dan laporan penelitian. Ini yang seminar dan laporan akhir, tinggal klik di sini. Ketika ini diklik, maka akan terbuka seperti ini. Tinggal Bapak Ibu, ini yang berbentuk tangan, seperti yang ada di kursor ini bisa diunduh. Ini juga bisa diunduh. Apa filenya sama? Sama saja. Maksud saya siapa tahu
Jadi waktu saya bikin tautan link ini, siapa tahu ada yang klik di sini gitu ya, tiba-tiba nanti muncul di sini. Ya silakan, sebenarnya sama aja ya. Apakah yang di sini ataukah di sini juga boleh. Ini tinggal di download ya Bapak Ibu ya, tinggal di download di sini misalnya, mau di download, simpan di komputer, kemudian ikuti saja karena ini sudah terformat bentuknya ya Bapak Ibu ya. Nggak usah dirubah lagi, nggak usah dirubah kanan kiri apa, nggak usah. Ikut saja format yang ada di sini. Apa namanya? Jadi tinggal mengikuti saja, tidak perlu di. Sekali lagi untuk cover itu tidak perlu juga Bapak Ibu pusingkan karena nanti di UPT percetakan itu sudah punya desain misalnya ya, klaster interdisipliner itu warnanya hijau, klaster apa kolaborasi antar perguruan tinggi misalnya warnanya apa ungu apa itu ya, saya nanti apa namanya tidak ingat betul warna-warna itu ya karena terlalu banyak warna. Tapi maksud saya, Bapak Ibu tidak usah pusingkan juga dengan warna. Waduh, Pak Anton ini saya yang terdisipliner, warna saya apa? Nggak usah. Itu sudah urusan di UPT Percetakan, Pak Mulyadi, Pak Eka, dan kawan-kawan yang ada di situ. Ya. Itu HKI sudah selesai, semua sudah jelas. Kemudian laporan juga formanya sudah tinggal diunduh, mengikuti itu saja. Sebentar. Ya, ini kembali ke apa yang saya jelaskan tadi. Ke slide sebelumnya. Di slide sebelumnya ini dia Bapak Ibu. Sekali lagi kita sudah masuk ke tahapan pelaporan ya. Pelaporan akhir. Termasuk artikel jurnal Bapak Ibu itu juga harus diupload ya. Kalau di 2020 itu kami kejar di seminar antara terus ya artikel jurnal. Ini kalau Bapak Ibu belum draftnya maksudnya Bu, bukan yang sudah dipublikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu misalnya klaster interdisipliner itu tingkatan jurnal yang indeks Moraref misalnya. Nah tinggal Bapak Ibu cari jurnal apa yang akan dituju, kemudian unduh template-nya. Ya, tinggal mengikuti itu dan itu yang nanti di-upload. Meskipun di folder yang saya share tadi ada bentuk artikel, tapi itu masih bisa dirubah ya, artinya disesuaikan dengan template jurnal yang memang dituju gitu. Karena berbeda jurnal, beda template ya, beda artikel guidelines. Misalnya Islam Futura itu ada template sendiri. Share misalnya tentu ada template sendiri, Samarah ada template sendiri dan seterusnya ya, tentunya ada template yang berbeda. Jadi disesuaikan dengan template artikel di mana jurnal itu nanti ke depan akan diterbitkan. Tapi draftnya sudah harus dilaporkan gitu Bapak Ibu. Nah, apakah judulnya bisa sama persis ataukah boleh berbeda? Ya bisa saja berbeda, namanya artikel Bapak Ibu ya. Bisa jadi di laporan penelitian itu diambil satu rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang ada di penelitian ini bisa melahirkan satu jurnal, ya, satu artikel jurnal. Kalau ada 3 pertanyaan penelitian yang masing-masing dibuat satu artikel jurnal, bagaimana ya? Sangat bagus, ya, akan lebih luar biasa. Tapi prinsipnya seperti itu, jadi artinya boleh saja berbeda artikel ini ya, apa publikasinya, tetapi data kan sudah didapat ya Bapak Ibu ya dari penelitian yang dilaksanakan. Nah itu Bapak Ibu beberapa hal yang terkait dengan ya ini ada pertanyaan. Tanggal surat apa yang ada di format atau diubah? Tanggal surat sudah diatur sedemikian rupa Bapak Ibu, sudah diperkirakan, jadi nggak perlu dirubah, biar aja seperti itu. Kalau ada tanda tangan Pak Anton, gimana Pak? Apa perlu temui Bapak untuk tanda tangan? Tidak perlu Bapak Ibu. Nanti gini teknisnya.
ya. Bapak Ibu sudah untuk cetak ya, untuk cetak. Kan tadi online ya, ada form, nanti saya akan share ya. Ada form, tinggal Bapak Ibu isi, kemudian upload, nanti update infonya, laporan Bapak Ibu itu akan kami sampaikan. Misalnya ya, Prof. Zulfikar sudah selesai, tinggal diambil di UPT Percetakan. Nanti tinggal apa? Tinggal ngambil ke UPT Percetakan, bayar berapa di situ yang memang ada di sana ya, saya nggak tahu nanti dengan Pak Mulyadi teknisnya. Misalnya permintaannya ada 6X ya. Ini Bapak Ibu ya, jadi nanti cetak laporan itu ya yang diserahkan ke Puslit itu ada 6. Bahwa Bapak Ibu mau cetak 6 pas silakan. Mau cetak lebih karena nanti Bapak Ibu perlu dokumen ya, itu juga silakan. Nah, seperti tahun 2020 itu ada pilihan genap ya, 6, 8, 10 katanya biar saya nggak tahu secara teknis ya. Tapi maksud saya yang info dari percetakan itu biar enak apa nyetaknya terus gitu ya. Kalau genap ya silakan nanti Bapak Ibu mau pilih berapa 6, 8, 10 itu terserah. Siapa tahu nanti kan Bapak Ibu perlu dokumen ini. Jadi nanti setelah dicetak, nanti tinggal Bapak Ibu datang ke percetakan, bayar, selesai, cetak laporannya itu, Bapak Ibu tidak perlu bawa juga tidak apa-apa, nanti kami yang ngambil ke UPT Percetakan. Jadi artinya Bapak Ibu tidak usah susah-susah bawa ke Puslit misalnya, tidak usah. Karena di situ kan nanti ada tanda tangan rektor ya, ada tanda tangan rektor, ada tanda tangan saya sebagai Kapuslit ya. Nanti tim yang dari Puslit yang akan datang ke UPT Percetakan ngambil cetakan itu. Setelah selesai semua tanda tangan, termasuk untuk bawa ke rektor, nanti kami yang membawa, tidak perlu Bapak Ibu bawa sendiri-sendiri, kan itu cukup merepotkan ya. Kami bawa secara kolektif, nanti berapa yang ada kami bawa terus. Setelah tanda tangan saya, kemudian nanti tanda tangan Pak Rektor, setelah itu nanti kami akan informasikan kepada Bapak Ibu, ini sudah selesai, nanti tinggal Bapak Ibu ambil di Puslit. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ambil sendiri di percetakan, bawa sendiri ke rektor, bawa sendiri, nggak perlu ya. Biar kami yang membantu untuk mengurus itu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal bayar di UPT Percetakan, cetak dokumen yang mau ditandatangani sama rektor, misalnya ada lebihnya ya, misalnya Bapak Ibu kan kewajibannya 6 nih, Bapak Ibu cetak 10 misalnya. Minta bantu sekalian lah untuk teken ke rektor. Itu ya kami akan sisakan 4 itu untuk diambil Bapak Ibu. Yang lainnya masuk ke kami karena pemeriksaan pengalaman yang lalu diantaranya ya, pemeriksaan itu juga tetap minta cetak ya Bapak Ibu ya, dilihat lagi cetakan itu. Meskipun sudah kami tunjukkan yang online, tetap juga minta cetak. Kemudian yang kedua, tentu nanti ada laporan penelitian itu yang kita berikan untuk UPT Percetakan juga ya. UPT Percetakan, kemudian ada dokumennya untuk kami nanti perlu diperiksa, kemudian ada yang untuk bagian keuangan, ya, bagian keuangan juga harus kita berikan. Satu lagi yang untuk prodi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di prodi S2 PAI pasca sarjana, home base-nya, kami akan berikan itu, kami akan antar, nggak usah Bapak Ibu antar, biar kami yang antar nanti ke home base masing-masing. Jadi prodi nanti sudah terima bersih juga ya, artinya oh ini penelitian, karena tidak semua peneliti juga, pengalaman saya di prodi sebelumnya, tidak semua peneliti juga mau kasih gitu. Waktu mau akreditasi itu udah bingung kita cari kemana-mana kan, cari kemana. Tapi ini kami yang akan membantu prodi, jadi prodi tidak perlu datang juga ke Puslit, tapi kami yang akan mengantar ke prodi. Misalnya Pak Virus, home base-nya di mana, misalnya kan ada datanya itu di prodi apa. Nanti kami yang akan mengantarkan ke prodi. Bahwa kemudian prodi akhirnya tidak menata dokumen dengan bagus ya, semoga tidak demikian ya. Harapan kami prodi juga menata dengan. Oke, kemudian ini ada beberapa pertanyaan ya. Oke, untuk HKI apakah perlu tanda tangan saya? Tidak perlu Bapak Ibu. Maksud tidak perlu itu bukan berarti nggak perlu ditandatangani. Maksud saya Bapak Ibu nggak usah capek-capek cari saya tanda tangan, nggak usah. Karena nanti upload saja, kosongkan dengan PTU Bapak Ibu ya.
Biarkan saja seperti itu, seperti dalam form, nanti kami akan ngeprint, kami akan tanda tangan di situ. Jadi apa namanya, tidak perlu Bapak Ibu cari-cari saya nanti, Pak ini tuh HKI tanda tangan, nggak perlu Bapak Ibu. Biar kami yang selesaikan. Oke, itu untuk dari Pak Bayu ya. Oke, kemudian di form pendaftaran dari pertama kali karya mengisi tanggal, bulan, dan tahun itu diisikan tanggal berapa? Ya, sebenarnya tanggal apa namanya penyerahan itu ya boleh diisi tanggal 2. Yang sudah tertulis apa? Saya nggak ingat. Seingat saya tulis 2 Oktober atau tidak apa-apa itu ya. Gitu. Yang jangan 2021 nanti Bapak Ibu ya ngurusnya 2021 kok tahun sekarang. Enggak. Pak, pada menu laporan ada pertanyaan dari Bu Zia. Pada menu luaran kita Dimas, bagian HQ berkas, apa yang kita unggah atau upload? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti eh, ini kan prosesnya enggak sederhana sebenarnya. Ngurus lewat BLU ini sebenarnya agak rumit. Tapi apa boleh buat, ini demi kampus juga ya, karena uang yang masuk ke BLU kan digunakan juga untuk kampus lah ya, untuk kepentingan kampus. Alam ya katanya remunerasi dosen macam-macam itu ya, selain dari SPP dari situ dan seterusnya. Nah, rumitnya tadi saya sudah gambarkan. Ini kan Bapak Ibu setor ke BLU. Kami dari Puslit nanti akan menagih ke keuangan, tidak menarik ke semuanya ini enggak ya. Jadi nanti dari apa namanya hanya yang untuk pendaftaran saja nanti kami minta, kemudian kami daftarkan. Sisanya itu masuk ke BLU. Nah, apakah kemudian nanti langsung jadi? Tidak Bapak Ibu, bisa jadi ada beberapa hari. Makanya sebenarnya ini kan kami minta tolong pada Bapak Ibu tanggal 5. Tujuan kami mungkin yang siapa cepat ya akan kami proses terus. Kalau sudah selesai kami akan kirimkan e-sertifikatnya. Nanti apa namanya ke depan jika memungkinkan dengan printer, karena printer di Puslit ini udah berapa kali saya minta juga nggak dikasih-kasih. Printer zaman Nabi Adam, jadi ya kurang bagus juga itu kalau di print ya. Tapi kami upayakan ada juga print out-nya. Tapi jelas begini Bapak Ibu, e-sertifikatnya sudah bisa, yang sudah jadi kami akan kirimkan dan informasikan ya. Kemudian yang belum bagaimana? Asalkan sudah mendaftar, kami akan keluarkan surat keterangan. Jadi surat keterangan itu nanti akan dipakai reviewer bahwa ini sudah mendaftar ini. Mendaftar ditandai dengan apa? Yang menyerahkan dokumen semua ini, termasuk dokumen ini transfer apa pembayarannya Bapak Ibu, karena nanti kan harus bayar tuh. Dan tentu ini yang takes time seperti saya katakan tadi ya, membutuhkan beberapa waktu, ada verifikasi lagi di Kemenkumham, verifikasi lagi, oh ini lengkap semua tidak ada masalah, makanya ini dikeluarkan terus. Itu ya kalau yang pas cepat diverifikasi ya cepat, tapi kalau ada yang terlambat apalagi weekend nanti ya tentu akan lewat hari. Tapi sekali lagi untuk memastikan ini nanti Bapak Ibu yang sudah memproses, saya katakan sudah memproses ya, termasuk membayar biaya pendaftarannya ini dikirimkan ke BLU, maka kami akan keluarkan surat keterangan. Surat keterangan itulah nanti yang akan kami sampaikan ke reviewer bahwa ini sudah mendaftar PKI tapi masih dalam proses, sehingga mohon bisa dimaklumi dalam masa penilaian itu. Jadi gitu ya, semoga jelas. Bu Yuni, oh keren Pak Anton ya, ya. Kemudian Bu Fatimah, termasuk tanda tangan Ketua LP2M, betul Bu, itu dikosongin saja. Oke. Pak Anton, pada putaran HKI ada form pengalihan hak cipta dari masing-masing peneliti. Apa konsekuensi bila peneliti menggunakan karya tersebut ke depan? Ya prinsipnya begini sebenarnya Bapak Ibu ya. Kenapa ada pengalihan? Karena begini, ini kan dibiayai Bapak Ibu. Dibiayai. Jadi Bapak Ibu mendapatkan bantuan dana, tapi dana penelitian itu bukan kok untuk turun ke lapangan ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini semua ya, ini semua kenapa lewat Puslit kemudian melakukan tahapan-tahapan dan seterusnya.
Ini karena biar memang tetap bisa diawasi ya, jadi dimonitoring, dievaluasi untuk memastikan keluarannya itu tepat. Nah, sebenarnya di dalam anggaran yang Bapak Ibu terima itu include di situ semua biaya termasuk materai, termasuk apa pembayaran HKI, nanti kalau apa namanya olah data, turun ke lapangan, seminar antara dan seterusnya itu bagian dari dana itu. Nah, karena itu maka ada prinsip pengalian hak cipta. Tapi apakah nanti kalau Bapak Ibu apa namanya menggunakan karya tersebut untuk yang lain akan dituntut? Ya tentu tidak, Bapak Ibu ya. Ini kan proses agar terekam memang di apa namanya karena kami diminta laporan juga ini sama Dikti setiap akhir tahun ya, sebelum akhir tahun deh, gitu ya. Tahun ini berapa penelitian yang di HKI-kan. Jadi artinya yang mau saya sampaikan, kenapa ini dialihkan? Seperti saya jelaskan tadi bahwa ini karena dapat bantuan. Kecuali Bapak Ibu meneliti sendiri ya, mandiri. Dananya Bapak Ibu sendiri semua, mau seminar-seminar sendiri, sediakan snack sendiri, pengujinya Bapak Ibu cari sendiri, honornya Bapak Ibu bayar sendiri. HKI tentu HKI Bapak Ibu nggak perlu alihkan ya, nggak perlu dialihkan. Ya, jadi begitu. Ini yang sudah berlangsung beberapa lama. Nah, ini kalau pertanyaan yang ada di chat sudah ini ya, sudah saya upayakan dijawab. Ya, ini ada tambahan. Ya, nanti cetaknya sekali lagi di UPT Percetakan online saja Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah berduyun-duyun datang ke UPT Percetakan, nggak usah. Online saja. Kami yang sudah connect dengan UPT Percetakan dengan memakai ya sistem online Pak. Jadi nanti kami akan minta laporan real time ya, real time ini yang punya Pak Zulfikar sudah masuk tanggal sekian. Tindak lanjutnya apa? Itu saya sudah siapkan Google apa namanya Google Sheet ya, yang artinya saya bisa men-track sudah diapakan dokumen itu. Biasanya kalau belum diapa-apakan, saya telepon ini yang punya Pak ini kok belum diproses ini. Oh ya ini Bang, bentar nih ini ya gitulah ya. Jadi prinsipnya begitu yang pengalaman tahun lalu. Jadi kalau sebelumnya dulu kan apa namanya peneliti sendiri ini yang bawa ke UPT Percetakan minta begini, nanti pasti cek lagi belum ini. Jadi nah sekarang tidak usah seperti itu Bapak Ibu, dari 2020 kita sudah berlakukan. Ini online semua nih, online. Bapak Ibu tinggal terima beres nanti intinya gitu, ya. Termasuk nanti yang membawa laporan penelitian ke rektor. Kecuali Bapak Ibu mau bawa sendiri ya, alah ini apa, susah nih udah. Saya bawa sendiri ya silakan, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Tentu akan sangat menyenangkan kalau Bapak Ibu. Untuk laporan keuangan biasanya ada surat dari Pusli yang diupload. Bagaimana Pak? Nah nanti Bapak Ibu khusus yang penelitian. Ini kan ada namanya apa namanya SPTJB ya, surat pernyataan tanggung jawab belanja. Kalau SPI hari itu sudah menyarankan juga harus ada SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Artinya Bapak Ibu nggak perlu mengeluarkan rincian-rincian. Yang saya sampaikan hari itu, tolong simpan yang rincian itu kan untuk apa namanya untuk siap-siap seandainya dipanggil Bapak Ibu ya. Semoga saja tidak, karena ini kan nanti kalau dipanggil dan kami perlu Bapak Ibu, misalnya nih, ada data dari si Pak Muslih misalnya. Menurut BPK ini agak meragukan ini Pak, dokumennya mana bisa ada bukti-bukti ini itu. Nanti kalau kami butuh dari peneliti, tolong dibawa dokumennya gitu Bapak. Jangan lari ya Bapak Ibu ya. Semakin kita lari dari pemeriksaan itu semakin dikejar kita gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu diperiksa ya semoga saja tidak sampai demikian ya. Tapi sudah ada pengalaman sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kira arah mana diperiksa. Sudah ada pengalaman sebelumnya. Dan itu yang kalau yang DT-DT
menjadi faktor pengurang IQ itu salah satunya temuan penelitian dulu ya, dulu tahun 2000 berapa? 2017 apa 2017 atau 2018. Dan sampai sekarang itu masih ditagih hutangnya itu. Namanya itu saya baru tahu, oh ini A, B, C, D, fakultas ini, fakultas ini. Tapi itu berpengaruh. Nah, jadi karena itu mohon kerjasama Bapak Ibu ya. Kalau saya arahkan tadi kan yang riset ini pakai SPTJB dan saya akan konsultasi lagi apakah masih perlu SPTJM gitu ya dengan SPI. Tapi apa namanya dengan adanya apa namanya juknis yang baru ini sebenarnya semakin memperkuat SBK kita. SBK ini kan secara ringkasnya kita nggak perlu ribet ngerincian ya, hotel berapa, ini warung makan Padang berapa, nggak perlu. Nah, itu lebih dengan SPTJ 1 SPDB tanda tangan Bapak Ibu itu. Tapi dan itu dokumennya nanti kita share ya Bapak Ibu ya. Seingat saya sudah ada di dalam dokumen laporan akhir ya, laporan penelitian akhir. Jadi gitu nanti Pak. Update-nya akan saya sampaikan lagi. Waduh, udah mau jam 3 ya. Baik, ini saya ya mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu ya karena ini juga akan dilanjutkan dengan informasi yang sosialisasi 2022 ya. Tapi oke, nggak apa-apa, sambil jalan mungkin ada yang mau bertanya ya. Ini saya buka pilihannya allow participants to unmute themselves. Bapak Ibu boleh bisa meng-unmute kalau mau bertanya Bapak Ibu. Kalau tidak mau bertanya sudah jelas misalnya ya Pak Anton. silakan. Anton. Ya, siapa dulu nih Pak? Satu pertanyaan ya Pak Anton. Ya, dari siapa Pak? Yang saya Zulfikar. Pak Zulfikar ya, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton. Ya, silakan. Jadi singkat aja Pak. Ya. Yang untuk versi cetak itu berarti kita kirim ke percetakan UIN setelah seminar hasil nanti hari Sabtu kan? Nanti ada tambahan-tambahan dan perbaikan mungkin baru kita berikan atau udah boleh kita berikan dari sekarang? Iya, kalau ya sebenarnya ya secara prinsip itu setelah seminar hasil ya. Tapi begini, seandainya memang sudah fix betul dan tidak ada apa namanya keraguan-raguan, larai bafihi ya, tidak ada keraguan-raguan dalam laporan penelitian, ya silahkan, tidak apa-apa Pak. Karena begini prinsipnya ini karena seperti saya katakan di awal dulu ya, ini kan memang agak diburu gitu nih, gara-gara telat pertama telat apa namanya buka apa anggarannya telat. Akhirnya kita pun kontrak juga telat. Ini kan kalau rentang waktu kan 5 bulanan ya kita laksanakan. Jadi bukan seperti 2022 nanti dari sekarang sudah kita proses. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu, yang saya khawatirkan itu kan ada pemotongan berikutnya nanti. Makanya hari itu sempat saya katakan kepada Bapak Ibu, ya sudah selesai, apalagi sampai tingkat cetak, itu diproses terus, biar kami ampras apa nih sisanya itu. Nah, yang saya khawatirkan kalau terlambat Bapak Ibu, ini masih rawan pemotongan ya, masih rawan pemotongan. Yang sempat saya dengar wallahu alam ya, semoga saja tidak sih ya. Saya agak khawatir karena kejadian yang kemarin tiba-tiba dipotong itu kan nggak ngerti kita. Nggak ada tanda-tanda, nggak ada bau-baunya tiba-tiba udah potong. Nah, ini yang kalau untuk saya jawab begini saja sebenarnya Bapak Ibu, kalau memang yakin apa yang sudah dituliskan itu ready betul ya, dari segi aspek substansi, dari apa namanya aspek teknis dan seterusnya, dicetak saja. Kalau sudah selesai dicetak, nanti kami akan karena cetak itu makan waktu juga Bapak Ibu ya, makan waktu juga di percetakan itu. Jadi kayak dulu malah saya ada yang sempat lari-lari, tapi bukan 2020 ya, 2019. Saya ngalami sendiri lari-lari ke sana kemari ke tempat lain juga agak susah ya. Tapi gitu maksudnya saya Pak Zulfikar, saya persilahkan memang.
You really believe that everything is complete? Go on. Kita nanti yang paling penting kalau sudah hasilnya selesai, kami akan proses keuangan. Gitu ya, bukan hanya untuk Pak Zulfikar, untuk yang lain. Kalau sudah selesai, ayo diproses terus semuanya, termasuk cetak, biar nanti kami yang akan segera mencairkan. Karena ini masih ada sisanya nih, kecuali Bapak Ibu tidak mau sisanya lagi ya, mungkin tidak apa-apa. Tidak diproses. Begitu, semoga menjawab Zulfikar. Oke, siap. Makasih, Pak Anton. Thank you so much. Ada yang raise hand sepertinya ya. Semoga tidak salah. Ada 2 orang yang raise hand. Saya persilakan Bu Munawiyah. Bu Munawiyah, ini kepencet tombol atau benar mau nanya? Ini apa nih Pak Hauza? Pencet tombol atau mau nanya atau apa nih? Ada Pak Sarwan, silakan Pak. Please unmute. Pak Sarwan. Oke, Bapak dengar saya kan? Oke, silakan. Oke, ini walaupun sudah saya lihat berkali-kali, saya pastikan apakah proposal untuk 2022 benar sampai tanggal 14? Oke, ya. Sebenarnya ini belum kita bahas proposal 2022 ya, Pak Sarwan, karena kita lagi bahas di 2021. Tapi it's okay. Karena sudah jam 3 dan sudah masuk ke sesi 2022. Saya jawab aja langsung bahwa betul sampai tanggal 14, Pak. Tanggal 14. Tanggal 14 Oktober. Nah, ini nanti oke. Saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai ini setelah saya akan buka slide-nya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, yang 2021 ada yang mau bertanya kira-kira? Kalau sudah clear, nanti sekali lagi andai kata ada beberapa info yang tertinggal 2021 ya, itu akan kami sampaikan di grup ya. Dan mohon maaf begini maksudnya Bapak Ibu, grup itu kebetulan hari itu kan kita buka, kemudian kita tutup, hanya admin yang bisa sampaikan pesan. Ya. Karena ada yang menyampaikan pesan-pesan yang saya sampaikan itu tidak dibaca, gitu. Tertutup dengan pesan yang lain, jadi disuruh buat close ya. Setelah dibuat close, ada yang Ismunandar, Pak itu udah dibuat close. Ada dosen yang mau nanya gimana nih? Oh ya sudahlah, seru. Ini nanti kita buka lagi Bapak Ibu ya, kita buka, kita tutup. Tapi prinsipnya begini, tujuannya itu kan ada beberapa yang menginginkan karena merasa nyaman mungkin ya, kalau info-info saya aja yang masuk ke situ dan nggak tertutup dengan info yang lain gitu ya. Tapi it's okay lah, kalau memang ada yang bertanya seperti itu kita akan lagi, kan gampang. Assalamualaikum Pak Anton, karena udah terlanjur, saya mau tanya. Oh ya, silakan Bu, bukan kepencet Bu ya. Udah berawal terpencet. Setelah seminar akhir nanti masih ada bisa perbaikan lagi atau ada waktu perbaikan lagi atau gimana? Iya, terima kasih Bu Munawiyah. Setelah seminar akhir itu sebenarnya masih bisa diperbaiki. Jadi memang tahapan-tahapan ini makanya saya katakan mohon maaf nggak bisa kita geser-geser lagi kayak permintaan beberapa peneliti ya. Karena memang ini agak mepet semuanya. Mepet termasuk dengan tanggal akhir masuk berkas untuk pencairan. Nah, apakah masih ada kesempatan? Ya silahkan Bapak Ibu dimanfaatkan barang 1 atau 2 hari ya setelah seminar akhir itu untuk memperbaiki lagi seandainya ada masukan-masukan yang signifikan ya, yang signifikan untuk Nah, sekedar catatan lagi di 2020 ada beberapa reviewer yang menyampaikan ke saya, Pak, ini penelitiannya sebenarnya sangat mentah ini Pak. Sebenarnya kalau menurut saya ini nggak layak ini
diberikan bantuan karena apa namanya kualitasnya betul-betul tidak identik. Yang menyampaikan ke saya tuh termasuk reviewer yang dari luar ya Bapak Ibu ya. Saya bilang coba saya akan sampaikan ke penelitinya. Terus terang akhirnya saya hubungi penelitinya. Maksudnya jangan bikin malu kampus kita lah ya. Udah dikasih duitnya tapi penelitiannya tuh hancur-hancuran sama sekali juga, maksudnya malu kita ya Bapak Ibu ya. Karena kita juga ambil dari. Jadi saya mohon yang di 2021 maupun tahun berikutnya memang betul-betul kita jaga amanah melakukan penelitian ini. Saya rasa demikian. Jadi begitu Bu Munawiyah, kembali dari pertanyaan, masih ada waktu barang 1 atau 2 hari ya. Kalau enggak nanti takutnya Bapak Ibu telat cetak, telat amprah, dipotong lagi, aduh habis kita, nggak ada lagi. Ya susah kan Bapak Ibu juga, yang dikomplain kan ke saya juga. Jadi itu mohon kerjasamanya. Kita Bu Munawiyah. Ya baik Pak Anton, terima kasih atas informasinya. Ya ini juga menjadi catatan penting untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti antara peneliti satu dengan yang lain tuh tengkar ya Bapak Ibu ya. Masa keluar sertifikatnya kok cuma nama ketua doang, padahal saya ngambil data ke lapangan. Jadi anggota peneliti juga tolong dimasukkan, diingat namanya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti ditinggalkan, ya. Sudah dimanfaatkan tenaganya malah ditinggalkan di sertifikat HKI. Itu juga tidak fair ya. Saya rasa demikian ya. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon berbanyak maaf jika ada yang tidak tepat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saya tutup ya.